Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back my YouTube channel AMT Official, yang mana pada sore hari ini di 8 Ramadan 2022 kita akan melakukan podcast lagi ya. Yang mana podcast hari ini cukup unik ya, pengalaman tari nih ya dari teman-teman adik-adik di lingkup Senduro. Nah, pemuda-pemudanya aktif banget nih dalam tari. Penasaran kan? Ada yang request kemarin dari Mbak Yuli Purwa Lestari, yang mana request pengalaman dunia seni dan budaya tradisi di setempat. Jadi sekarang waktunya Arif bawa dua wanita cantik yang mau Arif kenalkan ya. Dan sebelumnya kenalan dulu nih, mulai dari mbaknya yang paling dari kanan. Oke, halo. Nama aku Rita. Aku baru lulus tahun ini SMA. Oke, Mbak Rika namanya ya. Oke, kalau yang sebelahnya nih. Hai semua, perkenalkan nama saya Cindy Susanti. Saya sekolah di SMA Negeri Senduro dan kelas 11. Oke, kelas 11 masih sekolah ya. Dan Mbak Ya. Rikanya ini sudah lulus ya kayaknya ya. Baru lulus tahun ini di SMA Negeri Senduro juga. Ya. Yang mana pada sore hari ini kita sambil ngabuburit ya. Ya nanti akan kita live streamingkan pada esok harinya. Nanti akan pantengin aja di channel AMT Official ya. Oke, nanti podcast selanjutnya akan Arif share ya informasinya di kanal Instagram dan juga Facebook atau WA. Jadi pantengin terus. Baik, Mbak Rika sama Mbak Cindy ya. Oke, kita akan sharing pengalaman nih. Penasaran juga Mas Arif, dari dulu itu kegiatannya Mbak Rika sama Mbak Cindy ini kayaknya postingannya itu kadang-kadang ada tarinya gitu ya, posting tari, kemudian kegiatan-kegiatan proses berkarya itu ya. Apakah memang benar mulai dari awal sampai hingga saat ini masih menggeluti yaitu tari nih? Mulai dari Mbak Cindy dulu nih. Ya, benar. Apalagi ya, dari kecil emang suka tari. Oke. Terus pas di SMA ini baru kayak benar-benar menggeluti di dunia tari. Oke, jadi mulai dari kecil ya memang Ya. menggeluti atau suka menari nih. Ya, Tapi baru hiperaktif ya. Ya, Walah, hiperaktif guys. nggak bisa Nggak bisa diem. Wah, ini biasanya kalau penari harusnya gitu sih. Biar hiperaktif dan energik juga untuk menarinya ya. Kalau penari diem tok ya enggak penari jenenge ya. Metenggengen namanya. Oke, itu jadi banyak sekali ya, mulai dari kecil sampai saat ini tari-tarian yang sudah bawakan atau ditarikan ya. Oke, kalau Mbak Rika nih, pengalaman tari nih. Kalau aku sih dari umur 3 tahun tuh emang udah diajarin menari ya. Oke. Apalagi kan dari ibu aku sendiri kan juga ada hobi menari waktu masih mudanya dulu. Oke. Makanya diturunkan. Oke, jadi nggak kerasa atau memang otomatis atau suka dari dulu atau ada ketertarikan sendiri? Dulu tuh waktu masih PAUD suka diajakin menari gitu sama satu Oke. diajakin latihan gitu ya. Cuma latihan aja, nggak ikut buat tampil di suatu acara gitu. Cuma latihan aja. Latihan aja ya, oke. Memang proses itu penting mulai dari kecil memang ya. Dari kita melihat, dari memang kecil ada ibu-ibu karnaval, kadang kita kan tertarik ya. Iya. Itu dari situ mungkin ya awal mula ketertarikannya gitu. Jadi mulai saat ini tetap menjalankan rutinitas tari atau sudah vakum kah? Kalau aku sih tetap, terus apalagi kemarin pas wisudanya Mbak Rika juga aku nari. Oke, nari ya. Ya. Kalau boleh tarian apa tuh? Bedoyo kemarin. Bedoyo ya, Iya. oke. Kayaknya aku pernah lihat di postingan Facebooknya kanal SMA Negeri Senduro kayaknya itu, yang bajunya hijau-hijau itu. Iya, benar. Oke, siap. Yang MC-nya kayaknya masih Ayan juga itu ya. Iya. Mungkin lagi itu nonton tuh. Oke, untuk Mbak Rika nih, dari kemarin yang wisuda ya. Mulai dari awal prosesi yang Mbak Cindy nari, gimana rasanya meninggalkan SMA dan juga meninggalkan
teman-temannya yang suka nari juga di situ? Yang pastinya sedih lah ya. Oke. Karena kan udah 3 tahun juga kan di SMA, apalagi pernah libur panjang Oke. karena COVID juga. Oke. Jadi kayak itu kayak jadi kemarin waktu wisuda lihat teman-teman nari itu rasanya kayak Terenyuh ya? iya kayak Iya. biasanya kan aku juga ikut, sekarang malah cuma diem liatin gitu. Oke. Kayak gitu Jangan ikut sedih kamu. Iya. Nanti kalau ikut sedih. biasanya kita latihan Iya, latihan bareng ya. kayak ya prosesnya itu sama-sama kayak Mbak Iya, Rika iya, dan iya. Mbak Rika Iya. gitu. Ya, memang berat sekali untuk meninggalkan sekolah ketika kita di sekolahan itu ada banyak sekali masa lalu atau rintangan, bukan rintangan sih ya sebetulnya. Masa-masa gitu ya. Masa-masa kegiatan, berproses dan lain-lainnya. Oke, kembali lagi ke tari nih. Untuk masing-masing Mbak Rika dulu. Di dalam tari, proses penggarapan mulai awal sampai akhir yang paling serius itu dilakukan mulai umur berapa atau kelas berapa? Yang serius ya, yaitu waktu aku pindah kan, dulu kan aku pautnya itu kan di Juralala kan. Oke. Terus akhirnya aku tuh pindah rumah Oke. di Jurau sini. Pas pindah sekolah di sini juga, akhirnya mulai pas pindah ke sini itu Mulai diajari tata cara untuk belajar menari yang benar gitu ya. Dan mulai diajak buat ikut-ikut. oke, event-event. Dan sebelumnya itu kan narinya itu cuma hanya melihat ataupun ala kadarnya gitu ya. Oke, jadi nggak apa-apa, itu melampaui proses dulu ya. Waktu masa kecil mulai PAUD sampai TK sampai SD hingga diajari oleh orang yang lebih bisa gitu adalah proses yang memang perlu dilakukan. Jadi nggak harus langsung bisa, nggak boleh, nggak ada gitu ya. Semua butuh proses. Kalau Mbak Cindy nih, Hampir sama kayak Mbak Rika juga gitu ya. sih, dari TK, dari PAUD gitu. TK PAUD ya. Ya, Mungkin di TK dulu ini ya pernah yang namanya tari-tari yang anak-anak itu ya, yang riang-riang. oh Itu, iya nah, pasti kalau pastinya. itu pasti. Nah, Sama juga anak-anak. iya, itu apa yang paling ingat mungkin tarian yang ditarikan dulu waktu TK? Apa ya? Dubi-dubidam itu kan, Oh, itu. kalau TK dulu kan. Terus sama apa ya, aku lupa Mas. Banyak sih dulu Banyak pas ya? waktu TK ya. Pokoknya intinya gerakannya kecil-kecil, anak kecil-kecil ya. Mm-mm. Dan itu biasanya ditampilkan waktu 17 Agustusan gitu ya mungkin ya. Benar. Nah, waktu itu gerakan yang paling diingat gimana tuh Mbak Cindy? Atau apa? ya, Mas? Pastinya ada yang diingat ya Mbak Rika ya. Pastinya ada yang diingat. 1 atau 2 gerakan gitu. Aku paling ingat itu gerakan leye-leye. Wah, laya-laya, penak tenan berarti ya. Iya, Wow. itu. Oke, laya-laya. Menggambarkan apa laya-laya itu waktu kecil tuh? Aduh, Mas. Kok aduh Mas ini, wah. Ya. Mungkin laya-laya itu menggambarkan waktu istirahat, boleh bisa ya. Waktu anak-anak kecil. Iya. Tapi aneh juga ya, anak kecil kok istirahat tuh. Padahal Mbak Cindy juga ini orangnya hiperaktif katanya. Hiperaktif banget. Wah, ya enggak apa-apa. Memang koreografi di anak-anak itu harus menyesuaikan dengan gerakan ya. Tarinya harus menyesuaikan gerakannya. Nggak ada tarian anak gerakannya itu seperti dewasa, Ya. kan nggak boleh gitu. Mungkin. Ini kita harus luruskan. Kadang kan banyak sekali orang-orang yang belum tahu ya, yang belum tahu tarian anak kecil, tapi gerakannya dirubah menjadi dewasa. Ini akan berbahaya. Nah, oke. Untuk Mbak Rika nih, berbagai sosial media sudah diposting yang namanya tari gitu ya. Mungkin ada satu karya nih Mbak Rika sendiri yang sudah dibuat dan dimasukkan ke dalam YouTube ataupun sosial media. Terakhir masih baru. Oke, terakhir masih baru apa tuh? Februari kemarin. Bulan Februari, oke, masih hangat ini. Ada tarik harapan baru sama teman-teman sanggar. Oke. Itu tari rendat. Itu buat event lomba di acara HUT-nya BNN. Oke, tari rendat ya. Oke. Yang kemarin itu ya kayaknya ya. Iya. Sama siapa tuh penggarapannya? Mas. Oh gitu ya. Oh sama siapa itu? Oh enggak tahu. Oke,
Mungkin banyak sekali ya komenan-komenan di YouTube ataupun di WA. Ada yang namanya di dalam seni tari itu kan pastinya ada berbagai dinamika tarian atau gerakan ya. Dari tari gerakan satu ke gerakan dua ke gerakan tiga. Pernahkah di dalam proses itu antara gerakan satu ke gerakan dua itu sulit sekali untuk dilakukan atau diterapkan? Padahal musiknya sudah ada nih, tapi gerakannya sulit sekali untuk diciptakan. Pernah nggak mengalami seperti itu? Mulai dari Mbak Cindy dulu. Kalau aku ya pasti kemarin itu Siliwarni. Emang gerakannya kayak aduh begitu gerakan Mas banget Arif terus ada cepet pesan. gitu kan Mas. Oke. Jadi apalagi aku anaknya apa ya susah nangkep, Oke, agak oke. lemot. Jadi Lemot, oke, perlu apa ya diulang-ulang gitu. diulang-ulang betul. Susah sekali sih. Ya, mungkin tariannya gerakannya 3/4, 2/4 kadang gitu kan, bukan 4x8. Kalau 4x8 kan ketukan aja bisa. Masih Kadang bisa. kalau kendangannya belum 4x8 sudah pindah gitu. Banyak sekali dinamikanya ya. Iya itu susah ya. Yang paling apa ya? Menyenangkan dalam proses itu. Dalam proses meskipun kita susah payah, apa yang Mbak Cindy rasakan? Senang itu ya kalau apa sudah selesai semua itu pasti kayak merasa senang gitu. Lega gitu ya. Apalagi terus prosesnya itu sama-sama kan kayak dari awal sampai akhir. Terus di akhir kayak ngerasa wah sudah selesai kayak ya gimana ya Oke, kayak gitu ya. Ya kayak gelo gitu ya. Tapi di sisi lain kalau sudah menekuni dunia tari, meskipun sesulit apapun pastinya dilakukan ya. Ya pasti Masih enjoy ya. Enjoy. Kayak radionya enjoy nih. Gitu. Kalau Mbak Rika nih, pernahkah menemui tingkat kesulitan dalam penggarapan tari atau gerakan? Ya mau hari terus ada materi baru itu emang selalu ada tingkat kesulitan tertentu. Oke, ada tingkat kesulitan tersendiri. Kayak kemarin Siliwarni itu kan kita juga cuma kan dari Pak Pramnya kan ya yang bikin gerakan, kita cuma tinggal meniru sama tapi kalau kemarin waktu di tari rendat itu yang menurutku tingkat kesulitannya itu paling tinggi. Soalnya kan harus bikin musiknya sendiri. Terus gerakannya juga harus mikir sendiri. Gitu ya. Itu yang kayak memecahkan memukul otak kita ya untuk berpikir gitu dan belajar. Itu aku sadar kalau ternyata menciptakan sebuah karya tari itu sulit. Tuh nggak mudah, gengs. Jadi menciptakan atau menggarap sebuah karya tari mulai dari awal sampai akhir itu sulit sekali. Dan Mbak Rika sama Mbak Cindy mungkin sudah melakukannya ya. Nah, jadi jangan dianggap remeh ketika ada tarian ini kita cacat ataupun kita omong ya. Jadi itu adalah sebuah karya. Entah itu sekecil apapun tariannya atau karyanya, itu sudah melalui proses yang panjang dan proses itu penting. Tanpa proses kita tidak akan sukses. Pasti. Oke. Kembali ke laptop untuk Mbak Cindy nih. Mungkin di semasa SMA ini ya, ini masih menekuni sanggar kan ya? Masih ya? Oh masih. Sanggarnya di SMA itu berapa total seluruhan anggotanya? Sekarang apa ya? Belum jalan lagi Mas untuk sanggar di SMA karena kendala COVID kemarin itu kan. Terus apa kayak ditunda-tunda gitu loh, kayak janjinya tahun depan, bulan depan kayak gitu. Ternyata nggak jadi gitu. Ya, terus masih cari apa ya? Untuk anak-anak yang baru gitu untuk masuk di sanggar SMA. Memang sulit kalau di sekolahan ya. Kalau sudah yang kakak kelasnya sudah lulus, mungkin yang adik-adiknya ini gimana gitu ya. Nggak ada yang ngomong. Ya, nggak ada yang ngomong. Mungkin di sanggar SMA ini dulunya waktu Mbak Rika ada itu masih ini ya, masih aktif ya? Masih aktif. Waktu aku kelas 10 itu masih aktif. Sekitar ada 2 bulan anak. 2 bulanan. Itu latihan setiap hari Jumat. Pulang sekolah. Oke, dan itu rutin ya? Iya rutin.
Rutin, oke. Baik, untuk pengalaman tari nih yang di sekolahan mungkin penggarapannya sampai malam itu ya. Terus hujan-hujan, terus Mbak Rika sama Mbak Cindy ini sambat, pernah nggak waktu itu? Oh, kalau sambat sih pasti ya Mbak Rika ya. Oh, pasti. Sering. Waduh, Kalau sambat itu sambat pasti ya. pasti. Contohnya Kalau itu seperti apa? Sambatnya gimana? kayak apa ya? Kan tariannya bukan tarian kalem sih. Jadi Oke. ini tangan, kaki, swagit Semua semua gerak. Mas. Oh, Iya, oke. jadi kayak mau nari lagi kayak aduh capek kayak gitu Oke, kan oke, kayak aduh bisa kayak katain Kayak nyerah gitu ya. Oke. Oke. Kita juga sering kirim pap Kaki iya lutut Oh itu iya, sampai betul. biru. Iya, keseringan itu ya, Iya. apa di lantai mungkin gitu. Mungkin itu belum yang menyedihkan ya. Yang paling menyedihkan dalam apa ya? Di sekolahan dulu, pengalaman di sekolahan waktu latihan tari, hujan-hujan mungkin ada nggak kesedihan yang mendalam dan sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Kalau sedihnya tuh bukan pas latihan, tapi yang terakhir aku ikut kemarin, yang Siliwarni itu buat SMA Award. Sebelum kita mau take video, kita kan sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Pram dulu kan ya, untuk doa itu Pak Pram kayak ada omongan lah jangan buat kita berlima. Itu waktu itu ya suasananya pas, kayak sedih banget. Sedih ya, oke. Karena sampai nangis. Oh gitu ya? Iya. Nangis. Gimana tuh riasannya kalau nangis? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Oh nggak luntur itu? Tetap. Oh bedaknya Mas Arif istimewa. ada pesan. Istimewa banget. Baik. Oh mungkin itu ya paling menyedihkan ya. Bukan sedih apa ya? Bukan sedih waktu proses ya. Jadi sedihnya itu wajar lah ya untuk sedih bahagia, sedih gembira. Bukan sedih yang nelangsa bukan ya. Tapi kok kemarin tuh ya ada nelangsa juga. Oh ada nelangsanya gimana? Karena gini, Pak Pram tuh bilang ini kegiatan kita yang terakhir, apalagi buat anak-anakku yang Kelas 12 ya, oke. ini lomba kalian yang terakhir. Pak Pram minta kalian totalitas, nggak menang nggak apa-apa, yang penting kita sudah membuktikan bahwa kita betul. Kita sudah berusaha. Iya, yang penting itu. Iya. Ya memang banyak sekali meskipun Mas Arif juga ya waktu proses apapun itu pawai budaya, kegiatan event di panggung, lomba, festival, jangan mengharapkan menang dulu. Iya, Nah, yang penting berusaha. Yang penting berusaha menampilkan yang terbaik gitu ya. Kalau juara kita tanamkan dalam pikiran kita, aku harus juarain. Target. Kita ketika tidak juara akan gelo. Iya, pasti. Kepikiran itu, pasti itu. Jadi ketika kita happy, sudah menampilkan yang terbaik, ya wes sudah lega. Jadi kita ada kebanggaan sendiri. Gitu. Semuanya dalam kompetisi itu ada yang kalah, ada yang menang pastinya. Dan semuanya itu juga melalui proses. Dan proses itu penting. Nah, pasti. Siapapun yang melalui proses, dia juaranya. Jadi semuanya itu juara, nggak ada yang tidak juara. Yang terbaik juga itu, semua terbaik. Namun ada yang paling terbaik gitu. Jadi intinya walau proses di sekolahan itu sangat sulit sekali ya, karena banyak sekali tekanan ataupun rintangan menurut Mas Arif. Iya nggak sih kalau waktu pulang sekolah sudah capek mikir pelajaran, masih latihan. Iya enggak? Kemudian masih diguyur hujan. Sudah sore, sudah malam. Belum PR-nya belum dikerjakan gitu. Itu pastinya banyak sekali ya. Banyak beban. Banyak bebannya. Di dalam dunia tari dimanapun berada. Mungkin pernah waktu karnaval itu ya. Pawai budaya mungkin. Nah, di pawai budaya itu pernah enggak waktu hari H, waktu geladi itu Mbak Rika atau Mbak Cindy itu tiba-tiba sakit atau capean. Soalnya latihannya itu terus-terusan mulai dari awal sampai menuju hari H waktu gladi bersih. Alhamdulillah sekali ini nggak pernah. Nggak pernah ya? Oke. Nggak pernah. Kita terlalu excited. Jadi Siap. pikirannya tuh happy. Nah betul, happy. Nah poinnya happy. Mungkin di dalam tari itu ada hormon yang bisa meningkatkan imun. Ya. Yang namanya imun yaitu seneng ya.
Ketika kita senang atau happy atau gembira, itu akan meningkatkan imun. Meskipun tidak banyak, itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita agar happy atau seneng lah. Jadi nggak sakit gitu loh. Meskipun capek gimana pun kita lakukan. Capek gitu memang. Ya? Tapi yang namanya hobi. Gitu ya. Mas Arif ada pesan. Mbak Rika menjadikan tubuhnya itu seimbang dengan keinginannya. Jadi tidak dipaksa. Jadi ini suka biar meskipun capek tetap dilakukan gitu ya mungkin ya. Oke. Jadi nggak pernah ya kejadian sakit gitu, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi jangan sampai gitu ya. Kalau Mbak Cindy pernah nggak? Alhamdulillah juga nggak pernah ya Alhamdulillah Mas ya. Ya Bun, sudah Bun. Nggak pernah Bun. Oh gitu ya. Ya. Memang hiperaktif ya Mbak Cindy ini ya. Aduh, selalu hiperaktif. Oke. Mbak Cindy oke. Mungkin di berbagai event, entah itu pentas budaya, karnaval, entah itu tari virtual ya, ada nggak salah satu momen di mana waktu nari properti kita atau busana kita, entah itu dari sanggul, pakaian kita, itu tiba-tiba copot gitu? Pernah. Ya, pernah ya? Properti ya. Properti tari Kirana. Oke. Kipas. Oh iya. Gitu. Kalau aku mungkin kemben ya. Hampir melorot. Wah, bahaya tuh. Tutup aja ada sampurnya. Oke, jadi tutup ya. Oke. Memang Mas Arif ada pesan. Dunia tari, Rek. Ya, penting itu. Masuk sembrono, Rek. Kalau nari gitu, kalau pakainya kurang ya, kurang rapet ya. Itu ya minta tambah kemiti, lebih aman gitu ya. Atau diberikan itu biasanya ya, apa itu ikat atau ya, tali? Tali sepatu biasanya. Oke. Mungkin apa itu penata busana harus jeli gitu ya. Pastinya. Dan mungkin kita sendiri jangan malu untuk ini ngomong kalau ini kurang kuat ya. Nanti ketika tarian sudah ditampilkan nggak terjadi apa-apa. Iya. Jadi pernah ya? Pernah. Dan itu gimana? Ketika alat itu atau paper itu jatuh, kaget atau ekspresinya gimana? Masih kaget kayak aduh, gitu ya? Aduh, gimana ini ya? Itu waktu lomba atau event-event biasa atau lomba pentas? Virtual. Lomba virtual. Kalau event-event biasa juga pernah. Mungkin. Ya, itu waktu itu ya event-event biasa. Oke. Ya, untungnya tertutup ya, dari aman ya. Oke, bisa dimanipulasi ya. Gitu. Tapi aneh ya, Mbak Rika ini tidak hiperaktif, Mbak Cindy tidak hiperaktif malah. Kok tidak brodol ya? Gitu ya? Diam-diam malu. Wah, itu yang malu jangan malu-malu ya. Oke, kalau dunia tari di dalam sekolahan sudah selesai, kita menuju ke dalam sanggar nih. Pernahkah Mbak Rika atau Mbak Cindy gabung di sanggar yang di sekitar Senduro sini lah, di daerahnya? Mulai dari Mbak Cindy dulu. Aku nggak pernah ikut sanggar, Mas. Kenapa? Kayak dulu itu mau ikut ya, terus kayak nggak wes. Kayak gitu. Males kah atau gimana? Kenapa tuh? Nggak ada temen nih aku. Oh, nggak ada temennya. Oke. Nggak ada temen ngobrol. Nggak ada bestie itu nggak asik. Nggak asik guys. Oke. Jadi nggak pernah ikut sanggar ya? Nggak pernah. Jadi untuk latihan tari itu fokus di sekolah itu ya? Iya, terus kalau juga ada event-event itu baru. Oke. Baru kayak diajak. Iya, diajak gitu. Baik. Untuk Mbak Rika nih, kalau Mbak Rika nih pernah kayaknya ya? Kayaknya aktif sekali gitu ya. Aktif sekali kalau Mbak Rika ini. Jadi nggak asing ya kalau di YouTube Mas Ari di bawah-bawah itu kalau ada Mbak Rika, wajahnya Mbak Rika ini nanti kita close up itu wajahnya. Nah ini dia. Nah ini kita ya ini sama Mbak Rika Apriliana Savitri. Ya. Masuk. Mungkin Mbak Rika ini salah satu yang aktif ya, yang paling aktif lah di Sanggar Sito Laras ya, yang mana di
sampai detik ini, sampai lulus SMA, ini masih bertahan gitu. Masih bisa apa itu? Daibak. Ya. Iya. Oke. Nanti ada backsoundnya sendiri nanti. Mbak Cindy ini jangan kaget ya guys ya. Jadi Mbak Cindy itu yakin ini ya. Meskipun latihan proses tari. Oh ya kemarin tuh kalau yang di mana tuh? Di Pura ya. Tari apa tuh namanya? Lupa aku. KKN itu ya. KKN betul. Apa ya? Bidadari. Nah, bidadari. Di situ nih banyak sekali anak-anak penari itu yang sakit katanya. Setelah pulang apa itu? Pulang dari Pura. Apakah Mbak Rika sama Mbak Cindy itu juga sakit juga waktu proses hari keberapa ya? Mau take video kurang 3 hari atau 2 hari itu? Aku habis vaksin nih. Mbak Rika? Iya. 2 minggu. Wih, 2 minggu. Iya. Oke. Mungkin cut dulu ya Mbak Rika ya. Okay. Tak pindah dulu Mbak Cindy ya biar enggak hiperaktif di Mas sini Arif, biar ada kelihatan pesan. tuh di close up. Nah, di sini aja biar kelihatan gitu ya. Wah, enak kan kalau dipindah di sini kan? Enak kan? Enak kan ya? Oke. Iya, mau dadu. Iya, eksistensinya kelihatan. Tambah jangan hiperaktif nanti tak pindah lagi nanti. Oke, Mbak Rika. Jadi 3 hari itu lama sakitnya 3 hari atau seminggu? 2 minggu. 2 minggu. Oke. 2 minggu itu apa yang dirasakan? Demam. Terus fungsinya hidung ini nggak ada. Oh, Nggak bisa nyium apa-apa. nggak bisa nyium apa-apa. Oh, itu namanya apa itu kalau nggak salah itu? Nggak ada. Iya. Kan aku pakai lotion ya. Mm-mm. Kan wangi banget itu. Hmm. Itu nggak ada baunya sama sekali. Oh gitu. Sampai aku tuh heran. Ini aku kena COVID apa gimana gitu. Iya. Oh gitu ya. Takut ya. Heeh, karena takut musim gitu ya. COVID. Karena Kan itu waktu kan memang masih COVID. rame-rame. Betul. COVID. Terus aku tiba-tiba sakit kayak gitu. Mau positive thinking nggak bisa. Iya. Mau periksa ini nggak bisa gitu ya. Takut lah. Netting. Tiba-tiba Oke. dipositifkan kan nggak Iya, lucu. iya. Heeh. Oke. Penghilangan indera penciuman. Itu namanya kalau nggak salah itu mungkin anosmia ya Mbak Rika ya. Mungkin. Kalau penghilangan indera penciuman, tapi itu bisa pulih lagi dalam beberapa minggu, beberapa hari, tergantung imun tubuh gitu. Iya. Biasanya gitu. Kalau sekarang sudah bisa ya, bisa. Sudah bisa dong. Alhamdulillah. Ya, jadi memang wajar itu sebagai apa ya? Imun kita itu melemah. Iya. Jadi yang diserang itu indera penciuman. Jadi indera penciuman di anosmia itu anos yang diserang. Bulu-bulu kecil syaraf untuk perasaannya hilang. Itu. Kalau pengalaman Mas Ari baca di artikel sih gitu. Tapi Dan- kalau dibilang kecapean sih, Capek. latihannya padahal nggak Sedikit ya. terlalu intens. Betul. Kan tariannya tuh tarian kalem gitu. Kalem, ya. Mungkin Mbak Rika, pas kita dari bumper itu. Oh iya, Iya kita kan habis dari bumper langsung di KKN. ada itu si syutingan yang Budril, Oke. 50 penari Budril Iya. dalam Oke, rangka HUT Pramuka itu kan. Kan habis itu kita langsung latihan buat sendera hari Betul. ini. Jadi kayak nggak ada waktu buat istirahat. Iya, saja. nggak ada jeda. Gitu ya. Baik. Iya. Memang di Pura itu waktu penggarapan tari itu ya. Itu saya juga agak greges gitu ya. Meriang. Iya. Dan semua pengerawat tak tanyakan gitu. Wah, kok gitu ya? Wah, tidak aman. Jadi untuk KKN itu kan diliburkan 2 hari atau 1 hari itu ya waktu itu Iya, ya, waktu itu. tengah-tengah. Jadi biar aman. Tapi nggak tanpa dikasih tahu kalau banyak yang sakit. Takutnya kan pikirannya ke COVID gitu loh. Jadi aman-aman aja. Alhamdulillah ya. Sampai proses akhir ternyata aman ya. Aman. Aman. Alhamdulillah. Meskipun waktu itu aku masih belum bisa bawa-bawaan apa-apa, tapi happy kiowo aja. Oke. Jadi kalau ingin lihat proses sendera tarinya bisa di klik tombol yang di atas nih. Ini ada link untuk video tari sendera tari apa itu namanya? Bidadari. Ya, bidadari. Kalau penasaran ke tariannya. Ada Mbak Cindy dan juga ada Mbak Rika. Waktu bidadari Mbak Cindy itu apa? Lakonnya atau perannya jadi apa tuh? Lupa ya. Dari Dayak. bidadari atau? Dayang-dayangnya kayak aku. Aku. Oh ya masa lupa ya. Nah lupa itu.
Dari pemegang gunung, rakyat? Rakyat ya. Rakyat ya? Rakyat. Oke. Ya, untuk apa itu rakyat di dalam proses penggarapan tari itu apa penggambarannya waktu itu? Entah apa tentang aktivitas berkebun, aktivitas di rumah. Aktivitas apa ya? Kayak di kerajaan kayaknya. Ya, di kerajaan. Kerajaan kayaknya. Aktivitasnya ya. Lingkup kerajaan. Oke. Memang waktu itu Mas Arief sulit untuk meneliti ini rakyat apa bukan, ini dayang-dayang apa bukan, karena kan belum busana. Iya. Dan juga kalau senda tari kalau di tingkat apa ya, yang agak menengah ke atas itu seragamnya memang agak dibedakan, meskipun ada selendang, ada pakai kemben tok, ada yang selempangan tok, itu menandakan ini loh nanti yang jadi ini dayang-dayang kelompok-kelompokan. Kan kemarin kan bajunya agak sama. Iya. Jadi ki sing ndi metu kita buane sing ndi ya bingung ya. Tapi ya alhamdulillah dengan notasi dan juga alurnya itu alhamdulillah sudah beres ya. Oke, dan sudah diapresiasi oleh waktu itu SMK bukan SMK sih. ISI Surakarta ya. ISI Surakarta di Surakarta itu melakukan KKN yang mana menunjuk pemuda-pemudi di Sanggar gitu. Sanggar AMT juga ikut terlibat dan Sitolaras. Dan kerjasama dengan Genta Buana waktu itu ya. Karena gamelannya juga pinjam di situ dan tempatnya juga pinjam. Baik, untuk kegiatan proses menari sudah cukup luar biasa ya dilakukan saat ini. Mungkin ada ini enggak? Ada harapan mungkin ya. Harapan kepada teman-teman yang sekarang itu hobinya kan tariannya itu enggak tradisional ya, melulu ke modern kayak di TikTok, snack video dan lain-lainnya. Itu bagaimana harapannya untuk pemuda-pemuda mulai dari Mbak Cindy ini? Kalau dari aku ya, kalau bisa itu meneruskan budaya gitu kan. Budaya. Jadi kalau bisa belajar gitulah. Belajar untuk meneruskan budaya dari daerah masing-masing. Oke. Meneruskan ya. Oke, poin meneruskan ini banyak artinya loh ya. Meneruskan untuk apa itu? Berbudaya dan juga meneruskan untuk apa? Untuk di kalangan remaja ataupun pemuda. Pemuda itu kan harus diregenerasi. Kalau kita meneruskan sendiri itu ya nggak ada gunanya sih. Karena kita nantinya kan ya kalau terus gitu lah ya. Kalau nggak terus kan kita harus terus. Nah, terusnya itu ada dua, yaitu kita harus meneruskan kepada yang adik-adiknya gitu loh. Biar regenerasi. Gitu ya. Jadi berbudaya itu nggak harus melulu kita sendiri, harus mengajak orang lain lah gitu. Minimal mengenalkan gitu. Tak kenal maka tak kemal. Oh, bukan ya? Tak kenal maka tak sayang. Oh. Tak kenal maka tak cinta. Aduh, jangan baper guys. Biasa. Oke, kalau Mbak Rika nih harapannya gimana nih untuk? Hampir sama. Hampir sama ya? Ya, harapan kedepannya ya kita berharap kalau budaya yang ada di Indonesia ini nggak berhenti sampai di kita-kita aja. Oke. Kita berharap juga kalau generasi-generasi berikutnya itu juga bisa melestarikan apa yang sudah menjadi ciri khas dari Indonesia dari masing-masing. Soalnya kan kalau bukan kita, kalau bukan mereka kan siapa lagi? Betul. Jadi untuk apa kita meniru budaya asing kalau tidak mengenal budaya kita sendiri dulu? Boleh sih ya mengenal budaya orang lain, misal yang dance modern, boleh, itu nggak ada yang larang. Tapi kita setidaknya itu harus mengenal dulu budaya kita sendiri. Contohnya seni tradisional apapun tuh bentuknya, entah itu musik, entah itu tari, entah itu lukis, pahat, tenun, dan lain-lainnya. Itu harus dikenal dulu lah minimal. Meskipun kita tidak bakat, tidak bisa, itu dikenal dulu. Karena itu sebuah bentuk apresiasi. Gitu ya. Apresiasi dalam mengenal lah
menguri-uri lah. Nah, kalau katanya orang-orang, ayo lestarikan dan uri-uri budaya kita sendiri. Tapi nggak ada action. Ya, kenal aja enggak? Jadi hanya bualan semua. Iya. Oke, untuk pengalaman-pengalaman Mbak Rika sama Mbak Cindy ya, ini sudah banyak sekali yang sudah kita simak ya. Namun ada baiknya kalau semua yang lagi nyimak ini, yang lagi serius nonton, jangan lupa di subscribe dulu channelnya AMT Official, like dan share. Kalau perlu di komen juga requestan selanjutnya podcastnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga channelnya Mbak Cindy, punya channel Instagram saja ya. Instagramnya apa namanya? Cindy SSNTI. Oke, Cindy SSNTI. Oke, di Instagramnya nanti bisa diklik di deskripsi. Kalau Mbak Rika? Cukup aja follow Instagram aku, panggil aja Rika _ Oke, Rika _ Oke, siap, panggil saja Rika. Jadi intinya pengalaman tari ini cukup menarik ya dan tidak akan pernah dilupakan. Closing statement di acara podcast hari ini, jadilah pemuda yang kreatif dan inovatif, jadilah penggebrak masa depan, budaya sebagai masa depan yang sangat unggul untuk kita pertahankan, budaya yang harus kita tetap jaga dan kita lestarikan. Saya Arif. Saya Rika. Saya Cindy. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, Rapot Radio Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.